Shalom, semangat lagi Gereja Tiberias Indonesia. Ada Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan mengucap syukur bersama-sama kita boleh berkumpul di rumah Tuhan pada kesempatan siang hari indah ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan anugerahnya yang selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang meninggikan, memuliakan nama Yesus melalui pujian penyembahan kita. Kita mau satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kesempatan pada siang hari ini kami boleh berkumpul. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai yang baru, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua, pekerjaan, studi kami. Satu hal kami percaya, bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu begitu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun berada kami duduk berdiri, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kami berada. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Kuasa-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Pulang dari tempat ini kami bawa damai, berkat, sukacita yang baru daripada-Mu ya Bapa. Juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan, layakkan setiap kami. Kami raih kuasa, kami raih mujizat Tuhan. Dalam janji firman Tuhan, kami yang punya minyak anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami topang doa bagi gembala sidang kami kasihi Upenta Darniati Pariyaji, sepanjang hari dimanapun berada melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Akhirnya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, nama-Mu Yesus Raja di atas segala raja, yang siap memuji menyembah Tuhan Yesus. Biji mata Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau datang sembah Tuhan, kita mau datang tinggikan, muliakan nama Tuhan. Lepas pribadi datang sama Tuhan Yesus pada siang hari. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Jemaat Tuhan, angkat suara gitu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dengan hati bersyukur sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi Gereja Tiberias, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja. Kami datang ucap syukur sama Engkau, Kau yang termulia di bumi dan di. Angkat tangan kita Gereja
datang bawa ucapan syukur kami pada siang hari itu. Kami mau penuhi tahta-Mu dengan pujian penyembahan kami itu. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah dengan hati bersyukur. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Amin, haleluya, haleluya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Sekali lagi gereja Tiberias sembah Dia, ku sembah. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah. Kita mau sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Bebaskan roh kita sembah Tuhan Yesus. Mari puji, mari muliakan nama Tuhan. Oh, amin. Ku puji sekali lagi dengan imanmu. Sembah Dia, gereja Tiberias sembah. Ku sembah, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu.
mazmurmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus layak terima sembahan umat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Glory, glory, glory bagimu. Hosana bagimu, hosana bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus siang hari. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Hosana bagimu, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dimanapun berada, mari sembah Dia. Yang di rumah, yang di tempat ini, dimanapun berada, sembah Tuhan. Dia lahir bagi saudara, Dia lahir bagi seluruh umat manusia. Dia Allah sendiri datang ke dunia mencari manusia. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. We worship you Jesus. We praise you Jesus. Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan Yesus. Segala yang kami miliki semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Gak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus satu-satunya yang kami banggakan dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang baru setiap pagi yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami agungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari gereja Tiberias di tempat ini, yang di rumah, angkat tangan kita dengan imanmu, katakan kemuliaan bagiku. Amin. Di tempat maha tinggi. Kau Raja kami Yesus Tuhan. Kau Raja diagungkan.
sembah kami Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kau begitu mengasihi, Kau begitu mencintai setiap kami Tuhan. Kami juga mau mengasihi, mencintai Engkau Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa mujizat-Mu terjadi melawat setiap hati kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Kami lebih dalam lagi mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, menganggungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Yang siap lebih lagi bersuka cita di mata Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan kita sekali bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Boleh kita jumpai kanan kiri kita, depan belakang kita, berikan salam, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Sama-sama. Bersama-sama gereja. Dari gereja mana asal kau berdiri.
Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, amin. Sebab Dia Raja yang telah lahir bagi setiap kita, yang menyelamatkan setiap kita. Mari sama-sama Tiberias nyatakan 1, 2, 3, hey. Hey, hey. Mari bawa sukacita yang terbaik di siang hari, buat kemuliaan Tuhan, buat kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, kita surga bergema, lahir Raja.
akan ada kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini yang percaya setiap kita yang datang beribadah, kita pasti diberkati Tuhan. Sudah lambaikan tangan kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati lebih lagi pada siang hari ini, saudara, mari bersama-sama, mari kita saksikan video highlight Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Haleluya. Video khotbah selengkapnya dapat dilihat di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Terpuji nama Tuhan. Bersama-sama di siang hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau mendengar dan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bagaimana Sikap Kita dalam Menyambut Natal. Dalam Romawi yang pertama di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariaji berdoa menolak hujan dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Dalam Matius 2 ayat 1-12, sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik, sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8-20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik, dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa.
membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dalam doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniti Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Di bahasa hati kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Khususnya di siang hari ini ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Sukacita damai sejahtera yang melimpah bagi setiap kami ya Tuhan. Maka di siang hari ini ya Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami meminta Tuhan Roh-Mu turun atas setiap kami, mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar setiap kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia, melainkan selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Filipus Fidaramon. Kami percaya Tuhan setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan, buat pengorbanan Tuhan, buat kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
sorak-sorai sekali yang meriah bagi Tuhan. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama-sama ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Akan
beri kemuliaan bagi Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita beri tepuk tangan sebagai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita nyatakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kita beri sorak-sorai kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita sambut firman Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kita persilakan Allah kita kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sungguh Kau menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa kami dalam kerajaan surga, buat hadirat-Mu, kuasa-Mu yang melawat setiap kami di tempat ini. Angkat anak-anak-Mu untuk bisa melihat pengharapan di dalam Kristus, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup, Tuhan mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Kaulah guru kami terbaik, sahabat kami yang akan mengajarkan kami satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Segala roh intimidasi, kuasa gelap yang berusaha mengganggu kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tengok lagi yuk tetangganya kiri kanan depan belakang, beri salam, katakan selamat Natal. Boleh saudaraku? Di bulan Natal ini kita sungguh diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Bersama langsung saja kita buka kitab kita, Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua. Injil Matius pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Orang-orang Majus dari timur. Injil Matius pasal 2, ayat 1 dan ayat yang kedua. Oke, dua ayat kita baca yang keras sama-sama. 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2 Bapak Ibu. Haleluya. Saudaraku, kita bisa lihat bahwa walaupun cara kelahiran Tuhan dengan cara yang begitu sederhana di kandang domba, tetapi tetap disertai dengan tanda-tanda yang besar. Katakan amin. Mau menunjukkan bahwa bayi yang di kandang domba yang dilahirkan Maria itu bukan bayi biasa. Bahwa dialah sang juru selamat umat manusia. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ketika lahir, surga memilih para gembala, katakan gembala, yang dipilih langsung pertama kali datang menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus itu para gembala. Ini ada simbol yang luar biasa yang Tuhan sedang ajarkan buat kita saat ini, bahwa Tuhan Bapa di surga sedang menunjukkan bahwa bayi ini akan menjadi gembala agung bagi umat manusia. Dan yang kedua, di sini kita bisa lihat
bahwa pemilihan surga ya atas manusia untuk menunjukkan kedahsyatan Yesus itu adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini dikatakan berasal dari timur, Bapak Ibu. Kalau dipelajari sekarang dari sejarah, timur ini mengacu kepada negara Iran saat ini, bukan Irak tapi Iran. Nah, jarak Iran ke Yerusalem ini kurang lebih ribuan kilometer. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, zaman itu belum ada kendaraan umum seperti kita, belum ada mobil, belum ada motor. Jadi orang-orang Majus ini pasti mengendarai saat itu ya unta. Mereka menempuh perjalanan yang tidak mudah. Dan kalau kita lihat lagi, 3 orang-orang Majus ini adalah sebenarnya orang-orang hebat di kerajaan mereka. Mereka ini bukan orang-orang biasa. Mereka ini raja-raja di kerajaan mereka. Jadi yang membuat saya terkagum dengan orang-orang Majus ini, orang Majus ini notabene ini non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Jauh dari bangsa Israel. Tapi mereka digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyambut Yesus. Katakan amin. Notabene di Israel sendiri, di Yerusalem sendiri, orang-orang menolak dia. Bayangkan. Yesus, nubuatan dari Mesias, janji Tuhan kepada orang Israel, kepada bangsa Yahudi, Mesias akan datang di tengah mereka. Justru orang Israel menolak dia. Dan karena Tuhan ditolak, Tuhan pakai orang lain. Itulah kita mengucap syukur, saudaraku. Kita jauh dari Israel, tapi kita percaya Yesus. Katakan amin. Kita bahkan menjadikan dia sebagai Tuhan, Raja dalam kehidupan kita. Bahkan di tempat ini kita pun sudah banyak menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, orang-orang Majus ini berjalan penuh dengan pengorbanan. Kenapa saya katakan penuh dengan pengorbanan? Karena di kerajaan mereka, mereka pasti menikmati fasilitas yang luar biasa. Sebagai raja pasti makanannya enak. Betul tidak? Dikawal oleh tentara-tentara yang hebat. Kalau tidur pun juga kamarnya nyaman luar biasa. Tetapi ketika mereka berjalan ke Yerusalem, mereka harus menanggalkan segala kenyamanan. Artinya mereka berada di tempat di mana kemungkinan besar mereka akan dirampok, mereka bahkan bisa dibunuh. Tetapi mereka datang penuh dengan tujuan yang utama, yaitu apa? Datang untuk menyembah bayi Yesus. Coba lihat pada ayat yang pertama, dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Katakan melihat bintang. Melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Wah, ini luar biasa. Mereka ini raja. Artinya mereka biasa disembah orang. Betul tidak? Di kerajaan mereka, orang pasti menyembah mereka. Disanjung, ditinggikan. Dan mereka pasti belum pernah menyembah orang lain. Karena tidak ada yang posisinya lebih tinggi dari mereka di kerajaan mereka. Tetapi pada ayat ini dikatakan, orang-orang Majus ini, orang-orang ternama, orang-orang hebat ini, datang untuk menyembah bayi Yesus. Artinya mereka tahu dan mereka mendapat pewahyuan bahwa bayi yang lahir di Yerusalem itu, ini bukan sembarang manusia. Ini raja di atas segala raja. Amin. Kalau ada ungkapan raja di atas segala raja, mereka tahu karena mereka raja. Sehingga mereka paham bahwa Yesus ini lebih tinggi dari mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu, dari mana mereka tahu bahwa bayi Yesus ini adalah Sang Juru Selamat itu? Ini luar biasa loh. Dan saya percaya ini tuntunan Roh Kudus. Jadi saya melihat, saudaraku, bahwa untuk mengikut Tuhan kita harus berani bayar harga. Katakan bayar harga. Orang Majus ini bayar harga, meninggalkan kenyamanannya. Dan bayar harga, konsekuensinya bisa dirampok bahkan dibunuh di tengah jalan. Bayar harganya lagi apa, saudaraku? Mereka menuju Yerusalem
para sejarawan gereja mengatakan perjalanan orang Majus berjumpa Yesus ini lebih dari 4 bulan. 4 bulan artinya mereka ketika tidur atapnya langit. Ketika siang kepanasan, malam kedinginan. Raja loh. Tapi mereka rela lewati perjalanan yang tidak mudah ini. Perjalanan yang melelahkan. Kalau mungkin tidak kuat, baru sebulan berkata, udahlah aku udah gak mampu, balik aja kita ke negara kita. Tapi Alkitab berkata mereka ini datang tujuannya untuk menyembah. Artinya Bapak Ibu di tempat ini mulai hari ini belajar dari orang Majus. Berikan yang terbaik dari hidupmu. Amin. Punya hati datang untuk menyembah Tuhan. Jadikan dia Tuhan. Artinya orang Majus ini tahu bahwa bayi Yesus itu bukan manusia biasa, tapi Allah yang layak untuk disembah. Mulai hari ini datang kepada Yesus bukan hanya cari apa yang ada di tangannya. Bukan hanya cari berkat, bukan hanya cari mujizat, bukan hanya cari kesembuhan, tapi cari pribadinya. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu pulang kantor, kau bawa mainan buat anakmu. Anakmu datang dan menyambut, tapi hanya menerima mainan dan kemudian dia pergi, sibuk dengan mainan. Sedih gak saudara? Sedih ya? Tapi kalau kita pulang bawa makanan, bawa mainan, tapi anak kita tidak peduli dengan mainan itu, tidak peduli dengan makanan itu, dia hanya peluk engkau. Dengan kepulangan Bapak Ibu di rumah, dia sudah puas. Karena apa? Orang tuaku sudah di rumah. Saya percaya kau jauh lebih bersuka cita. Karena anakmu mengasihimu lebih daripada mainan, makanan yang kita bawa. Katakan amin. Datang sama Tuhan begitu. Jangan cari hanya apa yang Tuhan bisa beri buat kita. Jangan cari berkatnya saja. Jangan beri mujizatnya saja. Walaupun saya percaya sebagai anak Tuhan engkau layak untuk diberkati dan disembuhkan. Amin. Tapi yang utama hari ini datang kepada Tuhan. Dalam bulan Natal Tuhan mengingatkan, come to Jesus. Datang kepada Tuhan. Yang kau cari utama adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Maka engkau pasti akan dipuaskan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Kalau dia Bapa, kita anak, percayalah. Nggak perlu diminta, dia apa yang Tuhan punya, dia akan berikan buat kita. Karena kita anak, katakan aku anak. Kalau kita anak, kita pasti disediakan yang terbaik dari surga saudaraku. Jadi Bapak Ibu, orang Majus ini sungguh luar biasa ya. Benar-benar punya hati yang luar biasa, datang untuk menyembah. Dan datang untuk membawa yang terbaik. Tetapi yang membuat saya kagum, perjalanan mereka menuju Yerusalem ini tidak mudah. Dan perjalanan ini ribuan kilometer. Dan kita harus paham, di zaman itu belum ada GPS seperti sekarang. Belum ada aplikasi. Ya kan? Pernah pakai aplikasi Maps? Kalau kita salah jalan, ditunjukkan nggak jalan alternatif? Tetap ya dikasih tahu ya. Pokoknya tujuan kita di sini. Kalau kita pun salah, tetap dicari jalan sama dia untuk tujuannya sampai ke sini. Setuju gak dengan saya? Setuju. Tapi zaman itu belum ada saudaraku. Belum ada. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Zaman dulu sebelum ada GPS, itu petunjuk jalannya kalau kita cek di internet itu biasanya orang cuma tulisan kemudian kita print. Kalau enggak beli map. Beli map nanti kota Jakarta, lebar. Kalau kita mau ke Bali, contohnya buka peta Bali, mungkin lebih lebar daripada ruang kita mengemudi, saudaraku. Sehingga kadang seringkali bikin kita stres ya kan. Kita di mana sekarang ya kan? Oh di sini, kota tujuan, wah di sini. Wah masih jauh ya kan. Kita nggak tahu tuh nama jalan tulisannya kecil. Kita nggak tahu kemacetan di mana. Sekarang tahu ada macet di sini, warna merah, bener nggak? Ada padat di sini, warna coklat, saudaraku. Biru, lancar. Enak sekarang. Sekarang opung-opung pun ke pasar bisa sendirian. Ya kan? Dia naik motor tinggal nyalakan Maps. Opung mau diantarin? Gak perlu, opung bisa sendirian. 5 jam kemudian baru dia pulang. Soalnya cari arsik dulu di pasar, makan dulu dia. Kalau dulu mana mungkin saudaraku. Tapi di sini ternyata ada GPS dari surga yang menuntun orang Majus. Apa itu? Bintang. Coba lihat ayat yang ke-9 ya. Ini luar biasa nih penyertaan Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur, katakan bintang di timur, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi gini ceritanya, bahwa orang Majus lihat bintang, katakan bintang. Haleluya. Dan kemudian Alkitab berkata, bintang ini mendahului mereka. Nuntun gitu loh. Jadi mereka jalan, mereka bisa lihat, oh ke kanan, yuk kita ke kanan. Ke kiri, yuk kita ke kiri, gitu. Dan kemudian berhenti tepat, contohnya di rumah Yesus, di sini, set gitu. Ini kan keren. Bapak Ibu kalau pelajari ya, bintang itu posisinya tidak berubah dari awal Tuhan ciptakan, dari awal Tuhan taruh bintang ini, ya galaksi ini di sini, itu posisinya nggak berubah. Gak berubah. Nah ini bintang agak aneh nih. Karena apa? Bintangnya bergerak saudaraku. Ini GPS dari surga saya katakan. Menuntun orang-orang Majus berjumpa dengan Yesus. Dan dikatakan berhenti tepat di rumah di mana ada Maria dan bayi Yesus. Kalau saat itu ada 20 rumah yang ada bayi, kalau tidak ada bintang, saya percaya orang Majus pasti nyasar. Pasti bingung, rumah yang mana ini ya kan? Bayinya yang mana? Jangan-jangan bayinya ketukar lagi. Gitu. Semua oe-oe, tangisannya sama. Walaupun Yesus Tuhan, tapi ketika bayi, tangisannya nggak mungkin seperti anak usia 12 tahun. Pasti oe-oe saudara. Gitu. Nah sama tuh seperti itu. Oe-oe gitu ya kan. Kayak anak saya 3 bulan juga di rumah. Tangisannya sama. Tapi ketika bintang itu berhenti di atas rumah, artinya tepat. Di sini kita bisa belajar. Izinkan Tuhan pimpin hidup kita. Katakan amin. Kalau Tuhan pimpin hidup Bapak Ibu, percayalah kehidupanmu pasti luar biasa. Tuhan tidak akan pernah salah dalam memimpin hidup kita. Mungkin jalan yang Bapak Ibu harus lalui, jalan itu berat. Banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan banyak air mata, banyak kesulitan. Tapi kalau Yesus suruh engkau lewat jalan itu, jangan coba ambil jalan alternatif. Lewati jalan itu dengan setia, pasti ada berkat yang besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Jangan takut asal ada Yesus. Lewati jalan itu saudaraku. Perlindungannya begitu sempurna menjaga kita. Saya percaya orang Majus ini ketika 4 bulan dipimpin bintang, bintangnya terus, mereka terus. Ya kan? Bintangnya ke kanan, gak mungkin mereka bilang, ah salah itu, ke kirilah kita. Gak mungkin. Bintang ke kanan, pasti ke kanan. Jadi ternyata untuk mengalami Tuhan itu perlu ketaatan. Orang Majus kalau tidak taat, pasti tidak ketemu bayi Yesus. Mungkin ketemu bayi, tapi bayi yang lain. Artinya tidak akan ketemu Tuhan. Bapak Ibu, engkau mau mengalami Tuhan setiap hari, ikuti tuntunan Tuhan. Katakan amin. Belajar peka. Belajar peka. Sehingga kita bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Orang mungkin melihat hal yang biasa, tapi kita karena peka akan Tuhan, engkau bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam perkara-perkara yang sedang terjadi dalam hidup kita maupun kehidupan dunia ini. Kita tahu rencana-rencana Tuhan. Bayangkan orang Majus melihat bayi, tapi mereka melihat Yesus bukan dengan mata jasmani. Mereka lihat Yesus dengan mata rohani. Katakan amin saudaraku. Amin. Kalau mereka melihat Yesus dengan mata jasmani, mereka akan berkata, ah bayi biasa ini. Iya, mamanya bapaknya saja orang biasa. Tukang kayu lagi bapaknya. Apa yang spesial dari anak ini? Gak ada. Tapi Alkitab mencatat bahwa orang Majus ini bisa melihat siapa bayi itu. Yang mereka jumpai bukan raja pakai baju kerajaan yang mewah, duduk di singgasana yang penuh dengan emas dan batu permata. Tidak, bukan orang ternama seperti itu yang mereka jumpai. Bayi, saudaraku. Artinya mereka peka akan suara Roh Kudus. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya dalam penyesalan? Ada yang pernah menyesal nggak dalam hidup? Hello? Pasti pernah ya? Pasti pernah. Kita semua pasti pernah menyesal. Kalau ditarik lagi kenapa kita menyesal? Seringkali karena kita salah pilih. Salah ambil keputusan. Nah kenapa kita salah ambil keputusan? Karena seringkali kita tidak tanya sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya sama Tuhan,
pasti apa yang Tuhan tunjuk tidak akan pernah membuat kita menyesal. Yang percaya bilang amin dulu. Amin. Kalau Tuhan yang katakan ambil yang A, jangan yang B anakku. Kita ambil yang A, pasti itu mendatangkan damai sejahtera. Tidak sedikit orang sekarang bilang, Pak saya menyesal menikah sama dia, saya salah pilih pasangan. Enak aja. Pak bisa tukar tambah enggak? Panji kali. Saya tanya di awal berdoa enggak? Berdoa Pak. Berdoa sungguh-sungguh enggak? Enggak, itulah masalahnya Pak. Saya cuma berdoa supaya Tuhan lancarkan rencana saya. Ya, harusnya tanya Tuhan, dia bukan. Tuhan beri petunjuk, ini benar gak nih? Kan kalau lagi pacaran semua serba kelihatan sempurna, benar gak? Kalau lagi pacaran gandengan tangan, mesranya luar biasa. Kesandung batu yang dimarahin lu. Batu kurang ajar, ngapain kau di situ? Lihat calon istriku kesandung. Coba kalau udah menikah, istri yang dimarahin, di dia matam katanya. Di mana matamu? Batu di situ kau tendang katanya. Beda tuh kalau udah menikah. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu dalam segala hal, pilih rekan bisnis, pilih pekerjaan, pilih di mana Tuhan mau engkau pelayanan dimanapun, tanya sama Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencananya. Dan kita tidak akan pernah menghabiskan waktu dengan air mata di dalam penyesalan. Gak akan, saudaraku. Karena apa? Tuntunannya luar biasa. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak mau tanya sama Tuhan? Karena seringkali jawaban Tuhan agak lama. Itu dia. Kita gak sabar. Karena kita cenderung sukanya yang instan. Makanya mie instan laku, saudaraku. Kita malas dengan proses. Padahal ikut Tuhan tuh seringkali diproses. Katakan amin. Agak lama dikit menurut kita. Tapi menurut Tuhan enggak. Karena Tuhan bekerja pada waktunya Tuhan. Bukan time schedule-nya kita. Ingat ya. Tuhan itu bekerja dengan time schedule-nya dia. Bukan time schedule-nya kita. Jadi jangan paksa-paksa Tuhan untuk buru-buru bikin mujizat. Jangan. Dia mampu. Tapi dengan cara dan waktunya dia. Kalau di bumi ada waktu 1 kali 24 jam. Di surga nggak berlaku jam dinding dan jam tangan kita itu di surga nggak berlaku. Nggak ada waktu 24 jam di surga. Nggak ada 12 jam siang 12 jam malam di surga. Nggak ada, saudaraku. Jadi jangan paksakan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu datang mengharapkan mujizat, ketika engkau berkata, aku percaya kuasamu. Ya udah percaya aja. Kapan Tuhan jawab? Ya terserahnya Tuhan. Itu mau-maunya Tuhan. Tapi yang pasti, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga kita jadi orang Kristen yang rileks. Gitu. Kita nggak cuek tapi rileks. Kenapa? Kita percaya Tuhan sudah dengar doaku dan dia sedang bekerja. Kapan? Sekarang dia sedang bekerja. Menyembuhkanku, memulihkanku, memberkatiku, memberikan terobosan, memberikan jalan keluar. Apapun masalahku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita tenang, nggak stres, saudaraku. Kita nggak ngancam-ngancam Tuhan. Tuhan kalau dalam 2 minggu nggak ada jalan keluar nih, jangan salahkan saya kalau saya cari jalan alternatif. Lah Tuhan diancam, siapa kita ngancam Tuhan? Tuhan gak bergeming dengan ancamanmu, saudaraku. Kalaupun dulu pernah ngancam Tuhan, mulai hari ini bertobat kita, amin. Mulai hari ini Tuhan mau kita relax. Katakan, aku harus relax. Katakan, aku harus tenang. Katakan, aku harus lebih percaya lagi. Amin. Masuk 2005, lihat Bapak Ibu, imanmu akan semakin luar biasa. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dan kemudian setelah bintang itu menunjukkan this is the house, inilah rumahnya. Lihat pada ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Rumahnya tepat nih, gak salah. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka melakukan apa yang mereka katakan dalam ayat kedua, bahwa mereka datang hendak menyembah Yesus. Dan di sini digenapi bahwa mereka menyembah Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Apa saja persembahannya? Emas, kemenyan, dan mur.
3 benda ini memang benda mahal. Tapi saya mau katakan, di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Katakan amin. Sekaya-kayanya kita di hadapan Tuhan receh, saudara. Percayalah. Di surga, Alkitab katakan, di surga jalanan itu lapisannya emas, batu permata. Jadi emas yang dibawa oleh orang Majus ini sebenarnya tidak ada harganya buat Yesus. Tapi saya percaya ini ada makna yang sedang Tuhan ajarkan buat kita. 3 benda ini, emas itu menggambarkan apa? Kemuliaan. Bahwa orang Majus tahu bahwa Yesus ini akan menjadi raja yang penuh dengan kemuliaan. Makanya setiap raja kalau pakai mahkota, mahkotanya terbuat dari apa? Dari emas. Ya, bahwa dia akan jadi raja yang penuh kemuliaan. Kemenyan itu gambaran apa? Gambaran persembahan yang dibawa oleh para imam di zaman bangsa Israel untuk menyenangkan Tuhan. Kemenyan itu dibakar supaya bau harumnya itu menyenangkan hati Tuhan. Artinya, kemenyan itu gambaran Yesus akan menjadi imam agung. Imam antara Bapak Ibu saya dengan Bapa di surga. Ketiga, mur itu untuk apa? Mur itu untuk membalut, ya kan, kemudian dilumuri kepada jasad orang yang sudah meninggal. Gambaran orang Majus ini sedang menubuatkan bahwa bayi ini nanti dia akan mati, dan matinya adalah untuk keselamatan bagi umat manusia. Semua simbolisasi tentang karya, tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi kalau orang Majus datang menjumpai bayi Yesus, membawa 3 persembahan ini, saya mau katakan siang hari ini Tuhan juga mau Bapak Ibu datang kepada dia, bawa 3 hal ini, emas, kemenyan, dan mur. Mungkin kau berkata, Tuhan aku gak punya emas, 1 gram pun aku gak punya. Yang Tuhan minta bukan emas seperti itu. Yang Tuhan minta adalah hidupmu yang sudah dimurnikan. Katakan amin. Amin. Bahwa hidupmu sebagai emas, sebagai persembahan buat Tuhan. Ibu-ibu saya mau tanya, saya tanya sama ibu-ibu karena ibu-ibu yang paling banyak pegang emas. Kalau emas 18 karat ditekuk gampang patah enggak? Gampang ya, kenapa? Karena masih keras. Kenapa dia keras? Karena selain emas ada campuran logam yang lain. Ada tembaga, ada nikel, ada seng. Tapi kalau emas 24 karat, dia lentur enggak? Lentur, gitu. Dipengok-pengokin gini dia akan lentur, nggak mudah plak gitu. Kenapa lentur 24 karat? Karena tidak ada lagi unsur lain di dalam emas itu kecuali emas itu sendiri. Nah, bagaimana caranya merubah emas 18 karat jadi 24? Nggak ada yang lain. Emas itu harus dibakar dengan api yang sangat panas. Karena ketika dibakar, maka emas itu akan pisah dengan logam-logam yang lain. Logam yang lain akan diambil dengan sendok, dibuang. Sehingga sisa emas 24 karat jadilah emas murni. Bapak Ibu tahu tidak? Kalau engkau saat ini sedang dalam masalah pergumulan yang berat, kau sedang dalam tekanan, kau sedang dalam pergumulan yang sangat menakutkan, saya mau katakan, sebenarnya Tuhan sedang membakar hidupmu untuk memisahkan engkau dari karaktermu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini hatimu masih penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan kepahitan. Tuhan mau engkau belajar mengampuni. Lepaskan pengampunan, lepaskan dendammu itu. Nggak ada gunanya. Dendam, amarah justru menggerogoti tubuhmu, saudaraku. Makanya banyak orang kanker yang perempuan kalau kepahitan, laki-laki jantung bocor. Benar saya mau katakan. Mulai hari ini lepaskan pengampunan. Bilang amin dulu. Amin. Betul. Kalau perempuan udah datang sama saya, Pak doakan kanker apa? A, B, C. Ibu kepahitan ya, nunduk dia. Ampuni. Mungkin dalam hati dia, kok tahu? Ya udah itu. Kanker itu dari setan, saya mau katakan. Yang percaya bilang amin. Kenapa setan bisa menyerang tubuhnya dengan kanker? Karena dia buka celah. Apa celahnya? Kepahitan. Gak sedikit loh, anak muda kena kanker, payudara lah, segala macam. How come kok bisa? Jadi kanker ini gak hanya menggerogoti orang yang sudah lanjut usia. Orang muda pun sekarang sudah banyak, saudaraku, terkapar, ya kan, dikalahkan penyakit itu. Tapi mulai saat ini saya berdoa setiap kita yang hadir, kita tidak dikalahkan kanker, katakan amin. Kalaupun ada saat ini, Tuhan sembuhkan engkau semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi persembahkan hidup kita sebagai emas dan kemudian sebagai kemenyan. Artinya apa? Jadikan hidup kita puji-pujian bagi Tuhan.
Jangan menyembah Tuhan hanya ketika di gereja. Senin sampai Sabtu, you are too busy. Engkau terlalu sibuk, nggak punya waktu buat Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, bertobat mulai hari ini, punya waktu setiap hari menyembah Tuhan. Amin. Betul. Kalau Bapak Ibu makan seminggu sekali, kuat nggak? Nggak ada yang jawab saya. Tolong bantu saya. Kalau Bapak Ibu makan seminggu sekali tapi tetap kerja, tetap kuliah, tetap pelayanan, saya mau tanya, tubuh kita kuat nggak? Enggak ya. Sehari makan berapa kali? 6 kali? Banyak banget saudaraku. Kita kan perlu makan. Makan seminggu sekali kau kita. Tapi tidak sedikit orang Kristen tahu, kalau rohnya dikasih makan hanya seminggu sekali, itu pun ketika di gereja hanya 1 jam, rohnya bisa sakit. Kalau tubuh kita sakit, kita tahu, kita lemes, kita demam, nggak ada tenaga. Sebenarnya ketika rohmu sakit, kita tahu apa? Kau gampang takut, kau mudah gentar, kau kurang percaya sama Tuhan. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit sulit mengampuni, dikit-dikit meledak karakternya, buff. Disenggol dikit, buff. Ada istilah sumbu pendek. Pernah dengar sumbu pendek? Ya, sumbu pendek tuh begini. Kalau sumbu panjang ini ya, udah selesai makan masih. Kalau sumbu pendek tahu gimana? Tapi ada yang lebih parah dari sumbu pendek. Nggak ada sumbu, saudara. Dicolek dikit langsung jeder. Parbada muncung orang bilang. Oh ngeri, ngadepin orang seperti ini ngeri saudaraku. Nggak bisa dicolek. Jangan tatap matanya. Dia langsung tantang. Apa kau lihat-lihat? Kau belum tahu siapa aku? Ya belum tahu, kenalan dulu lah kita katanya. Gitu. Jadi Tuhan mau kita punya karakter seperti Kristus. Jadi mulai hari ini saudaraku, bawa hidupmu sebagai emas di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai kemenyan dan sebagai mur. Artinya apa sebagai mur? Tuhan mau ada kematian dalam hidup kita. Apa itu? Manusia lama kita. Manusia yang penuh dengan dosa. Mati manusia lama. Baru manusia baru yang penuh dengan urapan ini akan muncul. Dan akan menuntun kita untuk berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur di siang hari ini firman-Mu memberkati kami, mengajarkan kami. Jadikan kami orang-orang majus di akhir zaman yang mau bayar harga, berani bayar harga, setia, percaya kepada penyertaan Tuhan, dan mengandalkan pimpinan-Mu siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Pada siang hari ini kita akan menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Kita mau siapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, hosti dan anggur yang akan dibentuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kita pada siang hari ini sama Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kami. Ya, Kamis Jumat kemarin kami di Tiberias Medan, saudaraku, merayakan Natal di sana. Ada satu kesaksian yang luar biasa dari satu ibu jemaat di Tiberias Medan menderita sakit autoimun, lupus. Sakit ini ternyata belum ada obatnya. Mau semahal apapun obatnya belum ada, saudaraku. Jadi ya pasrah saja. Sehingga ibu ini kurus kering, lumpuh, tidak bisa berjalan. Bahkan mulutnya saja untuk makan mandiri tidak bisa, dia harus dibantu dengan alat. Bisa dikatakan mungkin bisa menuju kepada hal yang tidak baik kalau tidak mengalami pemulihan. Tetapi
Mengucap syukur para pengerja di sana tetap setia melayani dan membawakan perjamuan, mengolesi tubuhnya dengan kuasa minyak urapan yang kudus. Walaupun dokter di dunia sudah angkat tangan, tapi Yesus dokter di atas segala dokter. Walaupun dikatakan tidak ada obatnya, tapi ternyata Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan yang sempurna. Amin. Jadi kemarin dia sudah bersaksi, dia sudah mengalami pemulihan kesembuhan, sempurna sehat saudaraku. Bahkan semua bagian organ tubuhnya yang sakit sudah dipulihkan Tuhan. Saya mau katakan kalau ibu itu ditolong Tuhan, bapak ibu yang sakit siang hari ini percayalah Tuhan yang sama mengasihi kita semua. Kita pasti disembuhkan juga, amin. Sama-sama mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Yuk dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Sebagai keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gerejaku. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistabium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna sehat, tidak penyumbatan, tidak bengkak jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak flek, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, ginjalku sehat, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebutkan sakitmu. Bapak hamba doa sembuhkan yang sakit hari ini. Pasangan suami istri yang minta keturunan, berkati bisa punya anak-anak yang sehat. Mereka yang minta jodoh, Tuhan pertemukan dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang baik, orang yang komitmen, bentuk keluarga yang berbahagia. Mereka yang minta pekerjaan, diberkati Tuhan dengan pekerjaan baru, proyek baru, tolak nganggur, tolak kekurangan dalam nama Yesus. Sekali lagi sama-sama Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia. Akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya tidak gagal, tidak miskin. Pekerjaanku, usahaku, karirku diberkati Tuhan berhasil ratusan kali ganda. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus.
Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman, yakin dan percaya Engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, kerinduanmu, Tuhan Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara-saudara di dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita datang sama Tuhan siang hari. Yesus terlebih besar dalam hidupmu selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan urapi agar setiap tetes dari minyak ini menjadi api kemuliaan dari surga untuk menyatakan kekudusan-Mu. Kuasa kesembuhan, berkat ilahi mengalir buat kehidupan anak-anak Tuhan. Dengan minyak ini Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan, bahkan setan dihancurkan. Bahkan mereka mulai hari ini masuk dalam program Tuhan untuk menikmati hidup yang penuh berkat, penuh dengan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang salib Yesus. Belajar dari orang maju, saudaraku. Berani bayar harga untuk Tuhan. Tuhan sudah bayar harga bagi kita mati di salib. Dia izinkan tubuhnya dihancurkan. Dia mengizinkan dirinya dipermalukan. Dia tidak membantah sedikit pun, karena dia tahu that's the only way. Kematian adalah satu-satunya cara untuk kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mungkin tahun ini kita banyak mengalami kegagalan, banyak pergumulan, himpitan, banyak air mata dalam kehidupan kita. Tapi ingat saudaraku, ingat Tuhan mengasihi kita. Lewati jalan yang Tuhan sudah tentukan. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatan kita yang terbatas. Pandang salib. Sebagaimana orang Majus memandang bintang di langit dan bintang itu menuntun mereka tiba berjumpa dengan bayi Yesus. Tidak salah jalan. Tuhan ingatkan hari ini, andalkan pimpinan Tuhan. Tuhan akan memimpinmu, saudara. Tanggalkan perasaan hebat kita, tanggalkan kekuatan kita, kemampuan kita dalam segi apapun, tanggalkan. Karena semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Thank you Jesus. Pada siang hari ini terus kami berdoa buat gereja Tiberias. Semakin diberkati Tuhan luar biasa. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama anak cucu menantu mereka aman. Mereka dilindungi Tuhan, diurapi dengan urapan yang lebih besar. Diberikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Kami akan pulang, kami percaya perjalanan kami aman. Tuhan melindungi kami. Kami tiba di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan yang permai. Kita yang mengasihi dan bangga jadi anak Tuhan Yesus. Mari semua bersama-sama kita katakan amin.